Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya sengaja datang ke lahan yang belum pernah saya kunjungi ya. Lahan yang di lahan ini dia dipersiapkan hanya khusus untuk penanaman di saat musim hujan. Ketika musim kemarau lahan ini dibiarkan ya. Paling yang ditanam itu tanaman-tanaman yang tahan di saat musim kemarau seperti paria, gambas, cabai putih, itulah yang ditanam di lokasi ini ya. Sekarang setelah musim penghujan, uh, lahan ini kembali dipersiapkan. Kalau di musim penghujan, timun pun tumbuh di sini karena ini tanah ini agak liat ya, agak tinggi, jauh dari apa ya, dari jangkauan air ya. Oke, bagaimana perkembangan persiapan lahan ini dan apa-apa yang masih bisa dipertahankan di lahan tanah liat ini ya. Coba kita lihat bersama ya. Kita simak video berikut ini. Oke, sahabat tani, ini memang lahan ini sudah pernah ditanami ya. Ini sekarang dilakukan penyemprotan gulma untuk persiapan di saat musim uh, menyambut musim hujan ya, penghujan. Ini di area ini memang didesain hanya untuk tanaman-tanaman yang tahan apa ya, yang tahan kemarau. Ini udah dilakukan persiapan uh, lahan ketika musim kemarau ini tak bisa ditanami ya. Ditanam timun pun dia nggak maksimal. Oke, tapi lanjaran-lanjaran ini udah siap, udah dipersiapkan. Ini kemungkinan nanti akan ditanami pari, tetap ditanami seperti itu, entah timun. Tapi saya pikir kacang pun bagus di sini ketika musim penghujan ya. Oke, sahabat tani, inilah tanaman-tanaman yang dipertahankan ketika musim kemarau ya. Ini yang cocok di area ini. Bisa kita perhatikan bersama. Ini parinya sudah berusia 30 harian lebih ya. Sudah ada putik-putik dan juga mungkin akan ada dilakukan pemanenan ya satu-satu. Karena walaupun kelihatan kurus seperti ini termasuk tanaman yang tidak manja ya. Dikasih lanjaran, dia bisa terarah sendiri nih. Apa ini hanya menggeser-geser sedikit aja. Jenis paria ini dia bisa manjat sendiri nih ya. Dia bisa ngikuti panjatan sendiri, diarahkan sedikit, dia langsung naik ya. Oke, sahabat tani, semoga bisa memberikan motivasi baru, semangat baru buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Ini yang ditanam di musim kemarau ya. Mudah-mudahan tanaman ini dapat tumbuh subur, walaupun dia agak sedikit kurang subur, kurus, tetapi inilah bentuk paria di awal ya. Nanti kalau intens hujan turun dengan baik, akan tiba-tiba dia bisa tumbuh subur juga. Ini termasuk tanaman yang agak lama juga ya, sampai mau 100 hari lebih pun ini masih bisa panen maksimal ketika intens hujan turun secara teratur untuk tanaman ini. Oke, sahabat tani bisa kita perhatikan ya. Ini ada sudah satu-satu buahnya, sangat sehat memang. Sehat, dikatakan sangat sehat lah. Tanaman pari ini udah bisa dipanen sore ini mungkin ya. Ini sangat bagus. Walaupun memang terlihat dia agak kurus seperti yang kita saksikan bersama ini ya. Dia agak kurus tanaman ini, tapi dia naiknya subur ya. Naiknya subur, mudah-mudahan ke depan nih, pas di musim penghujan seperti sekarang ini, dia dapat memberikan hasil yang baik ya. Nah ini buahnya termasuk bagus ya. Dan ini baru di usia sekitar 35 hari lebih ya, sahabat tani. Belum pernah dilakukan pemanenan ini. Belum pernah dilakukan pemanenan, cuman sore ini mungkin akan diambil satu-satu ya. Sudah mulai ada buahnya satu-satu yang agak besar. Oke, demikian sahabat tani. Semoga video ini dapat memberikan motivasi baru
Tetaplah kita berkarya walaupun musim kurang mendukung. Persiapkan tanaman-tanaman apa yang cocok di saat musim kemarau ya. Seperti ini hasilnya di saat musim penghujan. Ada pengharapan tanaman baru yang kita sudah persiapkan untuk memperbaiki ekonomi keluarga kita ya. Oke, bisa diperhatikan sahabat tani area ini. Dari sana ada paria, lahan yang sudah dipersiapkan. Inilah lahan-lahan yang dipersiapkan ketika menyambut musim penghujan ya. Sudah didangir, dipersiapkan lahannya. Kacang panjang, kacang tanah ini akan mau ditanam di area ini. Ya memang tekstur tanahnya agak liat ya. Agak liat ya, cocoknya di sini ya tanaman-tanaman seperti cabai putih ya. Ini termasuk lahan yang dipersiapkan di saat menyambut datangnya hujan ya. Oke, sahabat tani bisa kita lihat bersama ya. Begitu luasnya lahan nih. Oke, seperti inilah sahabat tani tanaman-tanaman yang cocok di area tanah liat ini ya, di daerah lahan yang agak tinggi. Ini cabenya lumayan ya, lumayan subur. Bisa dikatakan sudah berusia 100 hari lebih nih, sudah sering dilakukan pemanenan ya. Inilah kelebihan cabai rawit putih ini ya, seperti di ulasan-ulasan video saya sebelumnya. Ini perkembangannya lumayan ya. Mudah-mudahan walaupun segini dengan harga pasaran cabai sekarang ini sangat bagus ya di daerah kami, di kisaran 80.000 1 kilo ya. Ini di tingkat pengecer ya. Kalau kita petani kemungkinan sekitar 50 60 gitu ya untuk lempar ke pasar. Oke, sahabat tani, ini pun di saat cabai sudah mulai langka di daerah kami, cabai-cabai seperti ini pun sangat diminati ya sahabat tani. Jadi jangan pernah putus asa kita untuk menanam jenis cabai ini. Karena cabai ini seperti di ulasan video saya sebelumnya, termasuk tanaman yang awet ya, tahan bertahun-tahun ya, bisa dilihat sahabat tani. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi kita semua. Ini termasuk lumayan juga penanaman cabai apa ini ya, cabai rawit biasa ini ya. Oke, bisa kita perhatikan. Saya sengaja tidak skip supaya bisa kita lihat bagaimana tanaman cabai rawit ini ya. Di bagus ya. Oke. Nah, walaupun ini masih dilakukan penyisipan. Ini tak apa-apa. Ini nanti kalau pas musim hujan dikasih pupuk dia bisa naik lagi jadi tanaman pengganti ya untuk menjaga kesinambungan tanaman cabai ini. Ketika ini sudah tua, ini nanti ada tanaman-tanaman yang baru dipetik ya. Oke, tetap kita tanami dia. Lumayan, buahnya lumayan ya sahabat tani. Inilah tanaman yang cocok di area lahan kering ini ya. Lahan tanah liat. Cocok nih, sangat cocok untuk apa? Untuk penanaman cabai putih. Bisa terlihat sahabat tani. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi kita semua, sahabat tani dimanapun berada ya. Oke sahabat tani, demikianlah ulasan yang saya buat tentang lahan tanah liat yang di saat musim kemarau ditanami gambas, paria, itulah yang cocok ditanam di saat kemarau ya. Itu yang agak tahan. Kalau mentimun dia karena dia banyak menyerap air, agak susah di lahan ini untuk menanam. Jadi yang cocok di sini cabai rawit putih seperti yang di depan saya ini ya. Ini termasuk sangat bagus bisa kita lihat.
itulah yang cocok di lahan ini. Jadi ketika musim penghujan baru bisa ditanami tanaman-tanaman timun, jagung, itu akan bagus di lahan ya. Oke, semoga video ini dapat memberikan masukan baru, inspirasi baru, semangat baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada saat ini. Tetaplah berkarya selagi kita masih diberikan kesehatan. Salam sehat.